Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Aslihah selaku dosen pemangku mata kuliah pengantar manajemen dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Aslihah dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi dari kelompok kami. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Andini Silvikamata dan teman kelompok saya Robi Aizal Haq. Di sini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul koordinasi dan tentang manajemen. Materi yang pertama, pengertian koordinasi menurut para ilmuwan. 1. Menurut Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam. 2. Menurut Hadayaningrat, koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, menurut Handoko, koordinasi adalah sebagai proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah di suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Materi yang kedua, masalah-masalah dalam koordinasi. 1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. 2. Perbedaan dalam orientasi waktu. 3. Perbedaan orientasi dalam antar pribadi. Dan yang keempat, perbedaan dalam formalitas struktur. Materi yang selanjutnya, tipe-tipe koordinasi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan oleh atasan-atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. 2. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Materi yang keempat, sifat-sifat koordinasi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator atau manajer dalam rangka mencapai sasaran. 2. Koordinasi adalah dinamis bukan statis, artinya memandang organisasi sebagai suatu organ yang hidup. Dan yang ketiga, koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Aizal Haq. Saya di sini mau melanjutkan presentasi dari Mbak Andini, yaitu syarat-syarat koordinasi. Syarat-syarat koordinasi itu ada berapa sih? Yaitu ada 4. Apa saja? Yang nomor 1, perasaan untuk bekerja sama. Ini harus dilihat dari sudut pandang bidang pekerjaan, bukan orang perorangan. Jadi tidak individu atau bisa berkelompok gitu. Nomor 2, rivalry. Dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan, di mana kita saling bersaingan antara perusahaan. Nomor 3, yaitu team spirit. Artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai. Nomor 4, esprit de corps. Setia kawan, yaitu setia kawan. Artinya bagian-bagian yang diikut sertakan atau dihargai umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat. Lanjut, ciri-ciri koordinasi dibagi menjadi 5, yaitu 1. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan, oleh karena koordinasi adalah tugas pimpinan. 2. Adanya proses, karena koordinasi adalah pekerjaan pemimpin yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan bersama dapat tercapai. 3. Memiliki tujuan bersama
Oleh karena itu, diharapkan oleh semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana mereka bekerja. Nomor 4. Konsep kesatuan tindakan. Hal ini merupakan inti dari koordinasi kesatuan usaha, harus dilakukan untuk mengatur setiap kegiatan individu sehingga dapat keserasian di dalam mencapai hasil. Nomor 5. Memiliki peraturan untuk mengatur usaha kelompok. Karena koordinasi merupakan konsep yang diterapkan di dalam kelompok, maka setiap individu harus melakukan kerjasama agar menghasilkan usaha kelompok yang cepat dan cermat. Pengertian tentang manajemen. Tentang manajemen adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif, yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Alasan penentu rentang manajemen dibagi menjadi 2, yaitu apa saja? Rentang manajemen mempengaruhi pengguna efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Nomor 2, ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Lanjut faktor-faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen dibagi menjadi 6. Itu apa saja? 1. Kesamaan fungsi-fungsi. 2. Kedekatan geografis. 3. Tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. 4. Tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. 5. Perencanaan yang dibutuhkan manajer. 6. Bantuan organisasi yang tersedia bagi pengawas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.